Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para calon siswa baru SMP Infokom tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Fahrizal Esos. Selamat datang Pak di SMP Infokom. Pak Fahrizal ini selain menjadi pembina dan pelatih dari kepramukaannya Pak ya, juga mengajar di mata pelajaran IPS. Nanti ke depan para calon siswa baru akan bertemu dengan Pak Fahrizal yang gagah ini. Pak Rizal ya. Baiklah Pak Fahrizal, sedikit saja nih kita paparkan kepada para calon siswa baru terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan Pak. Yang saya dengar itu untuk eskul kepramukaan ini menjadi ekstrakurikuler wajib bagi sekolah Pak ya. Dan kemudian yang selanjutnya manfaat Pak, kegunaan daripada para peserta didik yang mengikuti kegiatan eskul kepramukaan ini itu bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Iya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, jadi kenapa pramuka harus wajib ya, jadi wajib ya? Ya salah satunya karena kepramuka itu udah menjadi salah satu hal atau udah masuk ke dalam kurikulum 2013, di mana menjadi salah satu untuk pengembangan diri Pak di situ. Jadi, pengembangan diri. Jadi anak itu bisa mengembangkan diri, potensi dirinya di pramuka dengan cara sesuai dengan hobinya masing-masing gitu Pak. Sesuai dengan hobi masing-masing. Pengembangan kreativitas, kemandirian dan keterampilan ya, mix daripada itu. Jadi kalau dia misalkan hobinya dengan PBB bisa diperdalam di situ. Oh, PBB juga ada di pramuka. Prestasinya lagi kan di situ ya. Iya. Lalu ada jalur prestasi nanti. Ya, seperti yang kemarin ada pramuka Garuda, itu bisa masuk untuk mendaftarkan diri secara japres di SMA. Kalau pramuka Garuda itu bisa menjadi satu rekomendasi untuk masuk ke sekolah negeri ya, tanpa tes, tapi jalur prestasi Pak. Japres, betul. Japres. Ya Pak, kemudian itu. Lalu kenapa sih? Apa tujuannya gitu ya? Tujuan. Jadi, salah satu tujuannya itu yang pasti sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar ya. Kita mencerdaskan ilmu bangsa. Lalu juga kita secara umum di sini kita ingin membentuk anggota pramuka itu menjadi manusia yang cerdas, terampil, ya, berkarakter, yang pasti mempunyai budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur di samping penuh keterampilan Pak ya. Betul. Oke. Jadi itu dia para calon siswa baru, luar biasa sekali bahwa keutamaan kita mengikuti kegiatan eskul pramuka ini ternyata memberikan banyak manfaat ya Pak ya, kepada para peserta didiknya gitu. Nah, para calon siswa baru, kita tanyakan lagi nih kegiatan eskul kepramukaan di Infokom itu sendiri Pak, itu dilaksanakan di setiap hari apa proses latihannya, lalu kemudian materi-materinya yang diberikan kepada para siswa peserta eskul pramuka ini yang Bapak bina, yang Bapak latih itu seperti bagaimana Pak? Di SMP Infokom itu pramuka sudah berdiri dari tahun 2017 ya. 2017. Jadi selama 4 tahun ini kita latihannya itu dulunya awal hari Rabu. Awalnya hari Rabu. Kondisinya tidak memungkinkan, jadi digeser ke hari Sabtu Pak. Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore, ya 2 jam cukup lah untuk latihan. Itu pun program latihannya setiap latihan berbeda-beda sesuai dengan program kerja yang sudah kita sepakati ya. Ada juga kegiatan yang biasa kita lakukan itu diantaranya ada kalau PBB udah pasti itu untuk melatih sifat kedisiplinan. Disiplin pasti. Lalu yang keduanya ada keterampilannya di bidang navigasi, peta kompas. Ada juga yang suka dengan cooking, memasak,
Oh, cooking juga nih, Memasak, para calon siswa, cooking, memasak. Tapi saya tertarik dengan navigasi itu, Pak. Boleh dijelaskan navigasi itu apa kira-kira? Jadi kita itu seperti navigasi dan kompas bersatu, Pak ya. Jadi kita bisa kompas itu alat untuk pendeteksi arah mata angin. Jadi arah mata angin. Kita bisa membaca peta menggunakan kompas gitu loh, di alam terbuka yang di alam terbuka. Itu. Lalu yang paling menarik di sini itu adalah kegiatan penjelajahan. Itu yang paling diminati sama. Kalau penjelajahan berarti bicara kita tidak berada di lingkungan sekolah, Pak, tapi di membaur dengan alam begitu ya, menjaga alam. Kita laksanakan. Nah, gunanya apa tuh, Pak? Supaya kita bisa survive atau bagaimana? Kita laksanakan di alam terbuka ya. Yang pertama, ya pasti kalau pramuka harus cinta alam, sayang sama manusia. Itu salah satu, dan sayang kepada manusia. Ya, salah satu poin yang harus kita laksanakan sebagai salah satu dasar dharma pramuka. Cinta alam, nanti akan timbul kemandirian, nanti yang timbul namanya sosial antara teman-teman lebih baik lagi ya. Interaksi sosial, soliditas, keakraban, kekompakan, begitu dibangun daripada para peserta yang ikut dalam kegiatan pramuka. Bisa terbangun mental ya, Pak ya. Biasanya kita laksanakan pada saat camping, Pak. Jadi malamnya camping, siang harinya kita penjelajahan. Betul. Lalu di penjelajahan kita menggunakan navigasi kompas plus sama survival di situ. Jadi itu gabungan mix daripada semua materi-materi yang diajarkan di sekolah. Oh ya, berarti ini menjadi satu keterpaduan ya, Pak ya, antara pada saat camping nanti kita bisa saling bekerja sama, saling membantu, saling menolong apabila ada peserta yang sakit dan lain sebagainya. Pokoknya sudah dibekali keterampilan tentang kesehatan, penanganan apabila ada peserta yang sakit dan lain sebagainya. Itu menjadi solidaritas menjadi tinggi. Di siang harinya ketika penjelajahan itu nanti perpaduan antara penggunaan alat untuk kompas, lalu disiplin terutama tetap ada di situ, keterpaduan, dan luar biasa sekali, Pak. Oke, sejak tahun 2017 para calon siswa baru kepramukaan di SMP Infokom ini sudah dibentuk. Ternyata ya, barangkali para calon siswa baru juga di sekolah SD-nya ada, Pak ya, kepramukaan. Nah, bagi yang ikut pramuka di SD dan ingin minatnya tinggi ke kepramukaan, ya silahkan bergabung di sini ketemu dengan Pak Riza. Nanti akan dibekali yang lebih tinggi. Yang mana di ngomong-ngomong pramuka Garuda nih, Pak. Apakah di jenjang SMP ini juga diperbolehkan atau bagaimana? Saya dengar Garuda itu harus mandiri gitu, Pak. Jadi gini, untuk Garuda ini kan kita mulai sebetulnya di bulan Juli ini udah ada pendaftaran Garuda. Jadi tingkat siaga, penggalang, penegak itu ada Garudanya tuh. Cuma persyaratannya juga nggak terlalu rumit sih sebenarnya. Cuma satu, harus aktif di pramuka dan sebagainya lah. Nanti kalau misalnya ingin ke Garuda dibantu sama pembinanya ya pasti. Pasti dibantu, diantarkan, didukung ya. Dukung lah pastinya. Lalu dukungan daripada sekolah terhadap kegiatan pembinaan kepramukaan di SMP Infokom khususnya itu bagaimana, Pak? Di sini terus terang dari pihak guru ya, kepala sekolah, pihak yayasan sangat mendukung sekali, Pak. Sangat mendukung sekali. Selama kegiatan ini nggak pernah ada yang namanya tuh Pak? Diskriminasi atau didiamkan gitu. Sangat mendukung sekali kegiatan kepramukaan. Mungkin ya karena salah satunya sudah menjadi ekskul wajib, jadi ya nomor satu lah di Artinya di pihak sekolah memberikan apresiasi yang tinggi ya, dukungan yang tinggi kepada ekskul kepramukaan, karena memang di samping wajib juga memang banyak keutamaan dan keunggulan daripada ekskul itu. Seperti kemarin kita mengikuti kegiatan LPK ya di SMK PGD 1. Itu ada satu orang siswa yang punya juara namanya Dava. Oh iya, saya lihat ada piala-piala di sini. Padahal baru 1 tahun, kita sudah bisa apa itu, Pak? Ini juara 1 presentasi Scott ya di SMK. Scott presentation. Itu. Scott itu pramuka, pramuka kan, Pak? Scott pramuka ya. Presentasi itu presentasi pramuka putra. Wow, luar biasa. Juara 1 kemarin. Juara 1. Itu penyelenggaranya
dari SMK Negeri 1 dengan Kuarcap. Tingkat Bogor Pak. Kalau tingkatannya kemarin itu tingkatnya kecamatan atau enggak per gugus? Mungkin lebih dari cabang ya. Lebih dari cabang. Kota Bogor ada, luar Kota Bogor juga ada sih. Wow, berarti ini lintas wilayah, tidak hanya kegiatannya tidak hanya dilakukan oleh para peserta pramuka di Kota Bogor, namun juga ada lintas dari Kabupaten Bogor bahkan luar wilayah. Betul, Pak, ya? Betul. Dan kita dalam prestasi 1 tahun, 2 tahun Pak ya, 2017, iya. 18, 19, 20, 3 ya. Tahun ketiga ini prestasinya memang sangat membanggakan sekali. Dan mudah-mudahan Pak Farijal ke depan, ini barangkali ini pertanyaan selanjutnya, ada nggak program-program supervisi daripada Pak Farijal sebagai pembina sekaligus pelatih pramuka di SMP Infokom untuk menumbuh kembangkan kegiatan eskul pramuka ini ke depan? Nah, kira-kira apa program-programnya nih ke depan? Yang pasti program ke depan kita akan mengacu ke program yang ada di Kuaran ya, di Kuaran Bogor Barat. Jadi semua program pramuka mengacu ke sana. Jadi ada acuannya. Jadi acuannya ada instruksi yang terstruktur. Nah, salah satunya itu kita mengadakan geladian pimpin regu. Jadi geladian pinru. Jadi ada perwakilan beberapa siswa atau anggota pramuka dari sekolah, kita kirim ke sana. Nanti di sana akan digabung dengan beberapa puluhan sekolah, dididik sama Kuaran. Nah, itu yang ada di Perwakilan Kuaran. Sedangkan kalau kita di lokal SMP Infokom, kita tetap internal ya. Kita mengadakan pelatihan khusus juga. Misalkan anak suka dengan PBB, diarahkan ke PBB. Anak suka dengan tadi memasak, suka dengan kegiatan outbound, arahkan ke sana gitu kan. Nah, nantinya materi yang mereka dapatkan itu nanti akan saya giring mereka menjadi ikut lomba, mengikuti perlombaan yang dilaksanakan oleh semua sekolah sesuai dengan hobi dan keahlian masing-masing. Iya, Pak ya. Kayak kemarin kita ikut di Kompra ya, di Man 1 itu skupnya nasional Pak. Kompra Indonesia Kompra. Nasional, kita pernah lihat di nasional ada Kompra. Nah, ternyata di sana kegiatan Kompra itu nggak cuma PBB, memasaknya ada. Oke, tadi saya dengar kompra apa ya? Bisa dijelaskan? Kompetisi kepramukaan. Kompetisi kepramukaan yang skalanya di internasional. Dan insya Allah ya Pak Farijal bisa membawa para pesertanya, peserta didiknya untuk bisa mengikuti di sana dan mudah-mudahan tetap semangat ya Pak Farijal. Satu lagi harapan untuk para calon siswa baru, Pak Farijal. Ya, salah satu harapan kakak sangat berharap sekali ya untuk siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 ini adik-adik semua bisa masuk ke ekskul kepramukaan. Karena apa? Salah satunya pramuka adalah yang bisa mendidik generasi muda menjadi anak yang terampil, cerdas, mandiri dan berbudi pekerti luhur. Dan yang pasti Anda masuk pramuka tidak akan kecewa. Oke, pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat kalian semua. Oke, Pak Farijal, terima kasih. Selamat datang. Nanti mari kita bergabung dengan SMP Infokom dan mudah-mudahan yang bagi berminat di kegiatan eskul kepramukaan ini, Pak Farijal tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang kegunaan dan manfaat daripada kepramukaan. Oke, Bapak, terima kasih sekali informasinya. Maaf mengganggu kegiatannya. Nah, nanti kita bertemu dengan anak-anak semua. Maka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.